Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh tanggal 27 Mei 2023. Ini mungkin video ketiga saya eh, yang saya buat road to resign di perjalanan catatan saya sebenarnya, catatan pribadi saya mengapa saya memilih resign. Mungkin nanti suatu saat video ini akan saya baca-baca, saya lihat-lihat lagi ya, saya lihat-lihat lagi, kemudian inilah yang mungkin menguatkan niat saya, memantapkan niat saya dan sebagainya. Nah, harusnya kemarin, tapi qadarullah luar biasa kemarin, padat sekali di kantor, kemudian sampai sampai larut, bahkan saya tugas di luar, tugas di luar kantor sampai setengah enam, sehingga saya nggak memungkinkan untuk membuat video di saat itu, padahal memang harusnya bisa bisa aja direkam, cuman usai kantor kemarin malah saya eh, dinas di luar gitu ya, jadi nggak apa-apa lah, em, terlambat satu hari dan nggak bisa di jam setelah kantor untuk datang di rumah karena sudah bareng anak-anak, bareng keluarga, agak susah untuk take video meskipun cuma beberapa menit, sama ya seperti itulah ya. Kalau udah malam, eh, capek, rebahan, dikit nempel kasur molor. Hari ini kita lanjut, eh, saya akan coba berbagi alasan resign saya kedua dari 6 alasan. Setelah kemarin alasan saya terkait dengan pengembangan diri, karir, yaitu menjadi praktisi SPM. Hari ini alasan kedua saya resign yang saya tulis di surat permohonan, dan alhamdulillah surat permohonannya sudah disetujui oleh kepala kantor saya. Yang itu berarti proses pengajuan administrasi resign sudah berjalan. Nah, alasan kedua saya bacakan, ini karena suratnya sudah diproses ya, jadi saya foto aja nih. Yang kedua, tentang memiliki kemandirian waktu untuk mendidik anak dan keluarga. Teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu, maaf, mungkin beberapa 1 tahun 2 tahun yang lalu, eh, saya memang sering mengajar ya, baik itu integritas, anti korupsi, talent mapping dan sebagainya. Cuman eh, ada yang membuat hati saya tersentuh, nurani saya ter apa ya, mulai berpikir ketika istri saya tuh pernah bilang bahwa porsi saya mendidik orang lain itu sebenarnya tidak perlu, tidak lebih banyak, harusnya tidak lebih banyak atau lebih fokus, lebih proporsional gitu ya ke keluarga juga. Nah, artinya, eh, ketika saya tanya balik, eh, apakah saya kurang berperan dalam pendidikan keluarga, jawabannya istri saya memang kurang terasa. Itu membuat hati saya nyes ya, teman-teman semuanya. Membuat hati nyes, akhirnya saya eh, memilih, harusnya saya punya waktu untuk keluarga. Harusnya saya punya waktu yang lebih cukup untuk mendidik keluarga. Karena bagaimanapun, meskipun mungkin ada istilah madrasah adalah, madrasah keluarga adalah ibu misalnya ya. Meskipun ternyata ketika dibaca-baca bersama-sama dengan istri saya, sebenarnya konsep pendidikan keluarga yang pas, kepala sekolahnya adalah ayah, gurunya adalah ayah, dan yang fakta yang menarik, yang ketika, mohon maaf sebentar, nah, saya lagi mau join di situ. Nah, apa? Makan ya. Ya, ketika eh, ternyata banyak banyak sekali tuntunan hadis yang menyebutkan bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih mendengar, lebih sering bahkan cerita-cerita dari hadis
yang menyampaikan hikmah, yang menyampaikan pesan ke anak-anak, mendidik ya, mendidik anak-anak, dan itu adalah tentang kisah ayah kepada anaknya, ayah kepada anaknya. Jarang sekali disebutkan bahwa eh, pesan didikan dan sebagainya ketika zaman dahulu, ketika di hadis itu ibu ke anaknya, meskipun ketika di rahim ibu, nah, itu kan sudah ada pendidikan ya, tapi memang benar-benar ayah harus memastikan, dan ini tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab yang diberikan kepada suami, yang tanggung jawab yang diberikan kepada ayah, bahwa saya harus memastikan istri saya, keluarga saya pribadi, anak-anak itu mendapat porsi di surga. Baiknya anak, baiknya istri itu ada di tangan suami. Dan ketika membuat mereka lebih baik gitu ya, saya pun harus lebih baik gitu ya. Saya harus baik sehingga mereka juga baik. Itu butuh waktu yang mandiri, yang tanpa tekanan untuk mendidik mereka. Untuk saya belajar lebih banyak, setelah saya belajar lebih banyak, saya bisa sharing dengan keluarga saya lebih banyak gitu. Jadi dulu waktu awal menikah, kerjaan juga tidak terlalu banyak karena mungkin saya masih di kota Makassar gitu ya, bukan Jakarta yang kerjanya memang padat luar biasa. Eh, saya punya waktu banyak buat keluarga. Ada waktu-waktu tertentu membahas buku hadis, ada waktu-waktu tertentu membahas, mereview buku bersama-sama, membahas buku bersama-sama. Dan itu 3 tahunan ini jarang banget ketemu karena satu, saya karena pindah ke Jakarta mulai 2019, otomatis saya harus berangkat lebih awal sejam ya. Jam yang biasanya saya berangkat itu setengah delapanan ke kantor, sekarang saat ini setengah tujuh itu harus berangkat gitu. Kemudian pulang juga gitu, yang biasanya jam 5 sudah bisa nyampe kantor, nyampe pulang ke rumah. Nah, akhirnya harus nambah extend, biasanya setengah tujuh, jam 7 malam baru nyampe rumah. Ya, padahal jam 5 biasanya sudah di rumah. Nah, itu yang belum lagi capeknya ya di jalan dan sebagainya. Akhirnya ya waktu untuk belajar bersama itu tidak ada. Oleh karena itu memang saya memutuskan untuk resign untuk memiliki kemandirian mendidik anak-anak dan keluarga, bukan menjauh ya, pindah dari Jakarta menuju kota yang lebih tenang, lebih kecil, tanpa keramaian misalkan, hanya untuk fokus, perbanyak belajar, kemudian perbanyak untuk sharing dengan keluarga. Harapannya memang sebagaimana yang ditugaskan kepada saya sebagai seorang suami dan seorang ayah, didiklah keluargamu. Jadi ini penting karena selain pekerjaan ya, soal pekerjaan, mencari nafkah gitu dan sebagainya, ada beban mendidik keluarga. Meskipun pendidikan itu bisa dititipkan kepada orang lain ya. Misalkan melalui sekolah, istri misalkan ditawarin untuk eh, ikut kajian, dan kita biar sibuk bekerja gitu. Istilahnya gitu ya. Saya mungkin dengan rutinitas bekerja seperti itu, kemudian anak-anak dititipkan ke sekolah yang luar biasa gitu ya, misalkan pendidikan akhlak, agama dan sebagainya, bahkan pendidikan mata pelajaran yang berkaitan dengan duniawi juga diajarkan, istri juga begitu, itu bisa dititipkan, namun saya rasa memang itu bukan, saya pribadi merasa bahwa itu bukan bentuk
tanggung jawab yang Allah amanahkan. Jadi bukan berarti saya harus harus selalu, belajar itu harus dari saya ya, tapi setidaknya saya bisa meramu kurikulumnya. Jadi misalkan hari ini anak-anak mau belajar apa, dengan siapa, nggak apa-apa, dengan siapanya juga nggak apa-apa, karena memang ilmu mungkin tidak harus dari saya gitu, tapi saya yang memastikan mereka, porsi belajarnya ada, gitu. Mendapatkan ilmu agama, akhlak, dan sebagainya. Ini yang saya tidak kesampaian gitu ketika saya bekerja terlalu padat di Jakarta ini. Kenapa nggak pindah saja gitu? Cukup padat karena ritme kantor tuh gitu ya, padat setengah 8 sampai jam 5 meskipun nanti mungkin saya dapat kantor yang lebih nyaman gitu ya, tidak menutup kemungkinan gitu ya, dengan instansi yang sama sekarang di Kementerian Keuangan, tidak menutup kemungkinan kepadatan kerjanya sama gitu. Dan mungkin karena banyaknya tugas dan eee, tuntutan kerjaan gitu ya, tuntutan kerjaan, karena memang pekerjaan saya berkaitan sama keuangan negara, harus terpenuhi keuangan negara sehingga ada, eee, target-target itu kadang kadang meskipun tidak dibawa ke rumah gitu ya, tidak dibawa ke rumah, tapi, tekanan itu ada gitu ya, tekanan target itu ada sehingga kadang saya juga tidak tenang untuk, menghadapi situasi di rumah, bahkan untuk belajar. Sehingga saya merasa saya butuh pekerjaan yang menenangkan biar porsi belajar di rumah, dan saya bisa memikirkan pendidikan di rumah. Gitu aja sih, yang kedua ini ya, terkait, keluarga. Termasuk anak saya yang pertama juga sudah mulai mau masuk sekolah ya, sudah hampir umur 6 tahun, kami mencari sekolahan di daerah Jakarta, Tangerang Selatan ini rumit, rumit, karena pengen yang sesuai dengan visi keluarga, yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, bukan ya mungkin kualitas ada gitu ya, tapi yang sesuai dengan visi keluarga tidak terlalu banyak gitu ya, dan kami belum menemukan sehingga kami memutuskan untuk ya sudah pindah. Alhamdulillahnya qadarullah menemukan sekolah yang menurut kami pas dengan visi visi kami di keluarga, yaitu menumbuhkan kesadaran anak gitu ya. Kalau anak-anak kami adalah hamba Allah, kami adalah, umatnya Rasulullah, kami adalah anak dari orang tua kami adalah ciptaan Allah, ciptaan yang punya potensi dan punya kekuatan untuk melakukan produktivitas, dan kami sadar bahwa kami yang berada di lingkungan dan harus berkontribusi di lingkungan. Itu sebenarnya visi, kami sebenarnya dan visi pendidikan kami. Nah, ini ada sekolah yang pas, eee, dan kami pengen anak-anak sekolah di sana, dan kedepannya memang kami akan pindah gitu ya. Bahkan sebenarnya, eee, beberapa bulan ini gitu ya, ketika sebelum memutuskan resign gitu, saya sudah bilang ke istri saya, "Jika anak-anak menemukan sekolah yang pas, saya resign untuk mengikuti di mana anak-anak sekolah," gitu ya, di mana anak-anak nanti akan belajar sekolah gitu. Nanti, eee, proporsi kerja saya juga akan mengikuti kebutuhan anak gitu. Karena tanggung jawab saya di sini ya, teman-teman semuanya, nggak akan mungkin akan bingung saya ketika nanti, saya sudah tidak ada, ditanyain soal tanggung jawab kepada keluarga, saya tidak ada waktu, yang saya pikirkan hanya pekerjaan-pekerjaan, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Itu aja teman-teman semuanya, besok kita lanjutkan atau mungkin, hari ini juga ya, gitu ya. Saya pengennya, biar biar sedikit gitu ya, biar sedikit-sedikit aja, waktunya biar
terbagi, apalagi ini weekend mungkin lebih produktif untuk memproduksi video. Saya lanjutkan ke nanti kita akan lanjut, saya akan coba bagikan ke teman-teman alasan selanjutnya tentang melanjutkan pendidikan saya yang lebih tinggi dan punya waktu belajar. Ini berkaitan sama kedua, tapi ini akan saya bahas sendiri karena memang ada aturan khusus di instansi kami Kementerian Keuangan yang soal belajar lebih lanjut ya, pendidikan lebih tinggi. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih banyak yang sudah mendoakan, doa yang sama buat kalian. Semoga kalian teman-teman diberi keberkahan dalam hidup, diberi kesehatan, kemudian teman-teman juga bisa bekerja dengan bahagia dan bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih. Eh, kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau kesempurnaan berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.